Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Herlina. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Batam. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang riset tunjukkan gaya hidup orang Indonesia berubah karena virus corona COVID-19. Pandemi virus corona COVID-19 yang terjadi di Indonesia ternyata berdampak pada semua lini kehidupan, tak terkecuali gaya hidup masyarakat di seluruh tanah air. Perubahan yang paling mencolok terlihat dari cara orang menjalani kehidupan sosial dan menggerakkan roda perekonomian, di mana masyarakat kini sangat mengandalkan teknologi digital untuk tetap menjalani kehidupan sosial dan ekonomi di tengah kebijakan physical distancing. Namun, benarkah bahwa sektor ekonomi terjadi sektor terbesar yang terdampak negatif virus corona COVID-19? Bagaimana virus corona COVID-19 ini bisa berdampak pada 4 sektor tersebut? Nah, yang pertama yaitu kehidupan sosial. Dari survei yang dilakukan, sebanyak 48% responden mengaku bahwa kehidupan sosialnya terganggu akibat virus corona COVID-19. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan hidup gotong royong dan kentalnya interaksi sosial berusaha mencari jalan keluar untuk tetap melakukan sosialisasi meski ada kebijakan physical distancing. Penggunaan teknologi digital menjadi jawaban yang membuat masyarakat kini mulai menggantungkan interaksinya melalui dunia maya. Belakangan, banyak media sosial dan aplikasi olahraga yang melibatkan aktivitas olahraga secara online, sehingga menciptakan suasana seakan-akan berolahraga bersama padahal sebenarnya di rumah. Nah, yang kedua, pekerjaan atau karir. Kebijakan physical distancing menyebabkan diperlakukannya work from home. Ada banyak penyesuaian yang perlu diberlakukan masyarakat dalam menjalani work from home, di mana kedisiplinan menjadi nilai penting untuk menjalani work from home. Berpikir bahwa work from home membuat pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih santai. Seharusnya tidak demikian. Tetap dilakukan kebiasaan bangun pagi dan bersiap diri layaknya bekerja di kantor. Sementara bagi perempuan, ternyata tidak mudah menjalani work from home, malah justru lebih melelahkan dibandingkan bekerja di kantor. Perempuan harus mengurusi kebutuhan rumah, menjaga anak, sekaligus melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor. Namun di sisi lain, para pengusaha dan pemerintah bisa mengamati bagaimana work from home sebagai pola baru dalam menjalani aktivitas pekerjaan ke depannya. Nah, yang ketiga, liburan. Rencana seseorang untuk liburan tentunya terganggu dan bahkan berubah. Pariwisata menjadi sektor ketiga yang terdampak dari pandemi virus corona COVID-19. Otomatis, perhotelan mengalami penurunan pengunjung. Sejumlah hotel meniadakan buffet atau prasmanan karena tidak adanya pengunjung. Artinya, pembelanjaan terhadap bahan baku restoran di hotel menjadi berkurang yang berdampak pada perekonomian kelas bawah. Lantas, bagaimana dengan sektor ekonomi? Secara spesifik, survei ini tidak menjelaskan adanya penurunan ekonomi, melainkan menunjukkan perubahan gaya konsumen yang mengandalkan opsi digital. Sebanyak 24% responden terpaksa harus mengubah
kebiasaan belanja yang konvensional menjadi online, sehingga terjadi peningkatan aktivitas belanja online di kalangan masyarakat. Nah, yang keempat, yaitu dampak terhadap ekonomi. Belanja online memang bukan hal baru, namun tidak semua lapisan masyarakat mengandalkan pilihan ini sebagai aktivitas belanja. Peningkatan terhadap aktivitas belanja online membawa dampak pada pelaku ekonomi yang harus menyiapkan opsi digital secara mendadak, bukan hanya menyediakan layanan pesan antar, melainkan berbagai aktivitas belanja dan transaksi pun juga dilakukan secara online. Karena adanya faktor mendesak, menjadikan pelayanan digital tidak memuaskan. Setiap krisis akan ada new normal, akan ada perubahan norma, tapi akan ada reaksi langsung ketika untuk bertemu. Banyak perusahaan dan pemerintah akan memahami dampak dari work from home. Belanja online akan tetap terus jalan dan menjadi kebiasaan baru. Ketika kebijakan physical distancing berakhir, bukan berarti masyarakat akan kembali seperti semula. Justru ada beberapa kebiasaan baru yang muncul dan berdampak pada kehidupan ekonomi, di mana masyarakat akan tetap menjaga sebagian habit online dari mereka, sehingga pelaku bisnis harus meningkatkan opsi digital yang dimiliki agar lebih kuat dan mampu memberikan layanan yang memuaskan bagi konsumen. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.